Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi perkuliahan secara daring menggunakan platform YouTube. Kepada adik-adik mahasiswa, silahkan menyimak materi yang akan saya sampaikan ini dengan seksama. Kita akan membahas tentang matriks. Matriks adalah susunan bilangan real atau kompleks berbentuk 4 persegi panjang yang dibatasi oleh tanda kurung ya, ditulis dengan sebagai berikut. Nah, jadi lambang matriks ini digunakan huruf besar ya atau kapital. Penulisannya A, B, C ya. Kemudian elemen-elemen matriks ini digunakan lambang huruf yang kecil di dalamnya. Nah, bagian mendatar disebut baris. Kemudian bagian yang tegak disebut kolom. Indeks I ya, ini menyatakan baris ya. Kemudian indeks J menyatakan kolom. Jumlah baris ya sama dengan M. Jumlah kolom ya sama dengan N. Ukuran matrik disebut ordo. Matriks dengan jumlah baris ya sama dengan M. Jumlah kolom sama dengan N. Nah, dengan ukuran M kali N atau matriks berordo M kali N. Matrik-matrik khusus. Yang pertama ada matriks bujur sangkar. Elemen-elemen diagonal utamanya adalah yang ini ya, A11, A22, A33 dan seterusnya. Penulisannya A, I, J, baris I dari I adalah baris dan J adalah kolom ya, N kali N. Contohnya adalah sebagai berikut. Matriks ini, diketahui matriks ini ya, berordo 4. Baris 4 ya. Kemudian kolomnya juga ada 4. Maka berordo 4. Elemen-elemen diagonal utama matriks A ini adalah 0, 0, 0, 0. Ada 4 ya. Kemudian kedua adalah matriks segitiga atas. A dikatakan matriks segitiga atas jika A adalah matriks bujur sangkar di mana semua elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Nah, yang di sini ada matriks A ini adalah elemen diagonal utamanya adalah 3, 9, min 7, 2, dan 8. Elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0 semua. Maka matriks ini disebut matriks segitiga atas. Kemudian matriks segitiga bawah. A dikatakan matriks segitiga bawah jika A adalah matriks bujur sangkar di mana semua elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Nah, kita lihat ya contohnya seperti ini. Elemen diagonal utamanya adalah 1, 4, 7, 2, dan 8. Elemen-elemen di atas diagonal utama ini merupakan 0. Maka matriks ini disebut matriks segitiga bawah. Jadi sudah tahu ya perbandingan matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Selanjutnya adalah matriks diagonal sama dengan D. A dikatakan matriks diagonal jika A adalah matriks bujur sangkar di mana semua elemen selain diagonal utamanya 0 dan elemen diagonal utama tak 0. Matriks demikian diberi lambang D. Misalkan seperti ini, D2, ada angkanya 2, 0, 0, 4. Kalau saya tanya ini adalah matriksnya ordo berapa? Jawabannya ordo 2 kali 2 ya, karena ada 2 baris dan 2 kolom. Kemudian contoh lain, D3, matriks diagonal ini. Ya, tidak 0 ya, semuanya diagonal utamanya 2, 2, 3. Ini adalah matriks berordo 3 kali 3. Kemudian ada D4. Di sini diagonal utamanya adalah 2, 2, 3, 1. Dan matriks ini berordo 4 kali 4 ya. Barisnya ada 4, kolomnya juga ada 4. Ya. Kemudian ada matriks identitas atau kita singkat I. A dikatakan matriks identitas jika A adalah matriks bujur sangkar di mana semua elemen selain diagonal utamanya 0 dan elemen diagonal utama 1. Matriks demikian disebut matriks identitas, diberi lambang I.
Misalkan seperti ini, ya. Diagonal utamanya 1. Ini matriks berordo 2 kali 2 ya. Kemudian matriks berordo 3 kali 3, diagonal utamanya 1 ya. Tidak kalimatnya ya, selain diagonal utamanya 0, kemudian ada matriks berordo 4 kali 4, diagonal utamanya 1. Next, tentang transpose matriks A pangkat T ya, adalah sebuah matriks yang diperoleh dari A di mana baris A pangkat T adalah kolom A dan kolom A pangkat T adalah baris A. Apabila A berukuran M kali N, maka A pangkat T-nya atau transpose matriksnya berukuran N kali M. Jadi kebalikannya ya. Misalkan contohnya seperti ini. Ada matriks seperti ini, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 5, 6. Maka transpose matriksnya dari kolom menjadi baris, dari baris menjadi kolom. Dari sini ya, berarti kolom pertamanya di sini. 1, 3, 4 menjadi baris pertama. 2, 2, 5 menjadi kolom 2, 2, 5 menjadi baris kedua. Ya, 2, 2, 5. Kemudian 3, 1, 6 menjadi baris ketiga. Jadi kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Sampai sejauh ini sudah paham ya? Untuk operasi aritmatika matrik, kita lihat pertama adalah kesamaan A sama dengan B. Matriks A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ dikatakan sama ditulis A sama dengan B jika yang pertama A dan B berukuran sama. Maksudnya adalah ordonya ya sama. Kemudian kedua, setiap elemen yang terletak nilainya sama. Contohnya seperti ini. Matriks A 2, 1, 5, 3, 4, 6. Kemudian yang B 2, 1, min 5, 3, 2, 6. A dan B ini berukuran sama ya, 2 kali 3. Tetapi A tidak sama dengan B, karena terdapat elemen seletak nilainya yang tidak sama. Paham? Yang kedua, perkalian dengan skalar KA. Perkalian matriks A sama dengan AIJ dengan skalar tak 0, K ditulis KA. Didefinisikan bahwa setiap elemen A dikalikan dengan konstanta tak 0 K, yakni seperti ini. Kita lihat contohnya. A sama dengan 2, 1, 5, 3, 4, 6. Ditanyakan konstantanya 5A-nya berapa? 5 di sini adalah K ya, skalar konstantanya. Tidak boleh 0 ya. Nah, langsung saja 5 dikalikan dengan matriks A ini. Cara mengalikannya, kita akan mengalikannya satu persatu ya. Jadi sama dengan 2 dikali 5, 1 dikali 5, 5 dikali 5, 3 dikali 5, 4 kali 5, dan 6 kali 5. Hasilnya adalah sekian. Kemudian operasi berikutnya adalah penjumlahan A plus B. Bisa jika matriks A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ dikatakan dapat dijumlahkan ditulis A plus B apabila A dan B berukuran sama, dan apabila A plus B sama dengan C, maka elemen matriks C ini diberikan. Contohnya, misalkan ya, A sama dengan 2, 1, 5, 3, 4, 6, B matriksnya adalah 2, 1, 1, 3, 2, 6. Tanyakan A plus B-nya. Tinggal ditambahkan. Matriks A ditulis 2, 1, 5, 3, 4, 6. Matriks B ditulis 2, 1, 1, 3, 2, 6. Cara menjumlahkannya adalah per baris, per kolom. Jadi 2 ditambah 2, 1 ditambah 1, 5 ditambah 1. Kemudian 3 ditambah 3, 4 ditambah 2, 6 ditambah 6. Tulis seperti ini dan hasilnya adalah sekian. Untuk perkalian matriks A, B sama dengan C, contohnya seperti ini.
Misalkan ada A sama dengan 2, 1, 5, 3, 4, 6. Kemudian matriks B 2, 1, 2, 6, 1, 3. A kali B sama dengan berapa? Tinggal kita kalikan ya. Sama seperti penjumlahan tadi. Per baris, per kolom. Jadi di sini 2 kali 2 ya. 1 kali 2, kemudian 5 kali 1. Ini untuk yang pertama. Kemudian 2 dikali 1, 1 dikali 6, 5 dikali 3. Ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya 3 dikali 2, 4 dikali 2, 6 dikali 1. Ditulis di sini. Kemudian selanjutnya 3 dikali 1, 4 kali 6, 6 kali 3. Ditulis seperti ini, dijumlahkan dan hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini yang diperlukan adalah ketelitian, ya. Baik, selanjutnya kita akan membicarakan tentang determinan matriks. Nah, fungsi determinan matriks bujur sangkar A dinyatakan dengan det dalam kurung A sama dengan mutlak ya. Ini seperti gambar ini mutlak A. Didefinisikan sebagai jumlahan hasil kali elementer elemen-elemen bertanda A. Misalkan kasus N sama dengan 1. Langsung saja A sama dengan misalnya matriksnya diketahui, langsung saja det A sama dengan A, kemudian A sama dengan A. Seperti ini. Kemudian ada kasus N sama dengan 2. Ya. Matriks 2 kali 2. Untuk determinannya kita mengalihkan ruas, menyilang ya. Maka determinan A kita kali seperti ini. Yang merah AD ya dikali BC. Seperti ini. Rumusnya seperti ini. Kali AD kali BC. Ini untuk ordo 2 kali 2. Lalu bagaimana untuk kasus N sama dengan 3? Jika A matriks berordo 3 kali 3 ya, misalkan seperti ini. A, B, C, D, E, F, dan G, H, I. Maka kita menggunakan metode Saurus. Di mana perkaliannya A, B, C, D, E, F, G, H, I ini kita tuliskan lagi 2 kolom ya di sebelahnya seperti ini. A, B, G ya. Dan BEH. Nah, kemudian cara mengalihkannya, yang pertama diagonal dulu, ya 3 garis diagonal. Ini untuk 3 kali 3 ya. Ditambah tandanya, kemudian kita menyilang ya CEG, AFH dan BDI untuk yang negatif. Maka determinan dari matriks A dicari dengan Saurus ya. Jadi kita lihat ya, seperti yang ini. Maka determinannya seperti ini, A kita tulis seperti ini A, kemudian ada huruf E dan I. Ditambah ya. Perhatikan, ini menjadi AEI. Jadi perkalian ya, berapapun angkanya, A kali E kali I. Kemudian yang kedua, B, F, G. B kita taruh angkanya berapa? F, kemudian kali G. Jadinya B kali F kali G. Kemudian yang ketiga adalah C, D, dan H. C, ya. D dan H. Menjadi C dikali D dikali H. CDH. Oke. Sudah 3 plus sesuai dengan ini plus, kemudian kebalikannya kita kurang dari C, E dan G. Ya. Taruh angkanya menjadi CEG. Ini tandanya minus ya. Sesuai tadi 3 baris, 3 diagonal baris kita positifkan, kemudian kita negatifkan. Ini adalah metode Saurus. Dan seterusnya F
H. Jadi A, F, H. Minus ya, dikurangi B, D, I ya. Angka yang kita taruh B, D, dan I ya, menjadi B, D, I. Baik. Contohnya seperti ini. Diketahui matriks A sama dengan 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 8, 9. Ya, kita menuliskan lagi dua angkanya, dua kolom setelah itu ya. 2, 4, 1, 3, 7, 8. Ingat ya, untuk soalnya hanya ini saja. Kemudian untuk metode saurusnya seperti ini. Langsung saja 2 kali 3 kali 9 ditulis, 4 kali 5 kali 7, kemudian 6 kali 1 kali 8. Dikurangi 6 kali 3 kali 7, dikurangi 2 kali 5 kali 8, dikurangi lagi 4 kali 1 dan kali 9. Ya. Dimana hasilnya adalah 54 tambah 140 tambah 48 minus 126 minus 80 minus 36. Hasilnya adalah 0. Kemudian kita lihat contoh kedua. Q sama dengan 1,0,4,3,2,5,6,7. Maka determinan Q-nya menggunakan metode saurus seperti tadi. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut ya. Tinggal dikali silang diagonalnya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk metode kedua adalah metode ekspansi Laplace. Bila A sama dengan AIJ N kali N adalah matriks bujur sangkar berordo N kali R, maka minor elemen matriks A baris ke I dan kolom ke J ditulis MIJ. Didefinisikan sebagai determinan matriks berordo N-1 kali N-1 yang diperoleh dari A dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Disimak ya. Perlahan, kofaktor elemen matriks A baris ke I kolom ke J ditulis CIJ didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini adalah rumus bakunya ya. CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J kali MIJ ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan ada matriks min 2, 1, 2, 3, 2, 5, 4, min 3, 6. Ya, M21 berarti baris kedua ya, baris kedua kolom ke-1. Ini yang akan dihilangkan. Ya, baris kedua 1 2 yang ini ya. Kolom ke-1. Kalau ini dihilangkan berarti sisa angka 1 ya, 2 min 3 6. Ya, kita kali seperti biasa determinannya. 1 kali 6 6. 2 kali min 3 min 6. 6 min 6 sama dengan 12. Q21 ditanyakan di sini untuk ekspansi Laplace-nya. Berarti min 1 ya, I-nya 2 plus 1 ya. I-nya apa? I-nya adalah baris ya. Dan I-J-nya adalah kolom. Kemudian M21. Min 1 pangkat 3 tetap sama dengan min 1 ya. Kemudian M21-nya sudah diketahui tadi 12. Jadi min 1 kali 12 sama dengan min 12. Jika ditanyakan C13-nya berapa? Tinggal ganti saja. Sama dengan min 1 plus 3 M13. Ini belum diketahui tadi ya. Plus 1. Ini kenapa saya ambil 3? Berarti baris pertama ya. Baris pertama kolom ketiga di sini. Baris pertama kolom ketiga. Berarti yang sisa adalah 3 ya. 2 4 dan min 3. Ini dikali plus 1 sama dengan min 17. Baik. Nah,
Rumus di atas dikenal pula dengan rumus menghitung determinan dengan mereduksi ordo atau ukuran matriks. Reduksi ordonya dapat pula menggunakan elemen matriks yang lain, tidak harus A11. Seperti ini ya, determinan sama dengan 1 per berapa angkanya, 1 ini, N-2 dan matriksnya, determinannya. Ya. Mana-mana saja boleh saja digunakan. Antara yang ini, metode ekspansi Laplace, Saurus, dan yang terakhir tadi disebut adalah metode Chiu. Seperti ini. Nah, contohnya adalah seperti ini. Hitunglah determinan A dari A sama dengan min 2, 1, 4, 3, min 5, 2, 5, 2, 1. Karena A satu-satunya adalah min 2, ya, dan N-nya sama dengan 3. N ini adalah ordo ya, 3 kali 3 ya. Maka langsung ditulis determinan 1 per min 2 ya. Ini rumus yang tadi ya, menggunakan yang ini, metode Chiu. 3 min 2, min 2-nya dari mana? Tadi sudah ada rumusnya ya. Langsung digunakan determinannya seperti ini. Dan ketemu hasilnya min 149. Contoh lainnya. Tadi ini matriks ordo 3 kali 3, sekarang ordo 4 kali 4. Bisa diperhatikan. Karena A satu-satunya 2, yang ini ya, dan N-nya 4 ya, ordo 4 kali 4, maka determinannya langsung menggunakan rumus yang tadi, seperti ini. Sama ya, cuman ini agak lebih kompleks karena ordo 4 kali 4, yang ini ordo 3 kali 3. Dihitung dan menghasilkan jawabannya adalah 19. Baik, terima kasih. Untuk perkuliahan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.